foto dulu aja. Foto dulu. Bas ayo, Langsung aja ya. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Aku Jevon, Athena 005 bersama keluarga Athenaku. Di sore hari ini lagi mewawancara Kak Hilmi sebagai sekretaris DPA. Mungkin kami mulai dulu ya perkenalannya ya. Mungkin kalau perkenalan kakak ada format khusus nggak? Fun fact terus hal memorable apa dari Sonic? Fun fact dan hal memorable dari Sonic. Bebas, boleh yang buruk, boleh yang lucu, boleh yang seru, bebas. Oke. Paling ingat dari Sonic ya? Oke, aku mulai dulu. Perkenalkan, aku Jevon. Nama kami Jevon Lee, panggil aku Jeff. Aku Athena 005. Fun fact dari aku bisa tidur dengerin lagu JJ. Terus paling memorable ya, ini sih Nando dikondisin 3 kali. Padahal dia bilang dia mau nyobain doang gitu, dikondisin kayak gimana, tapi pada akhirnya dia dikondisin 3 kali di forum yang sama. 4 kali berturut-turut. Iya, dia mau nyobain. Karena apa? Salah. Dia orang salah jawab. Kondisikan. Ya, terus salah datang, interupsi. Apa sekarang, Mas? Diam dia, kondisikan lagi. Terus terakhir, apa komitmenmu, Mas? Diam lagi dia, kondisikan lagi. Akhirnya komitmen dia jadi ini ya. Iya, ngajuin Caketang, Nando, Fernando. yang tinggi. Tinggi besar, pokoknya paling besar. Iya, paling besar. Oke, lanjut. Siapa dulu nih? Oke, perkenalkan aku Putu Radia Diaksanjela Rimbawa, biasa dipanggil Radia Athena 032. Fun fact-nya apa ya? Oh, ini aja deh. Fun fact-nya UTS Kalkulus 1 aku 100. Apa? UTS Kalk 1 gue 100. Terus apa yang terakhir ya? Oh, memorable. IP 4. Yang memorable itu orasi Apollo waktu blackout, lagu Apollo, terus salam biru mudanya. Oke, perkenalkan aku Hagai Hiromitsu Valentino Rianda, biasa dipanggil Hagai. Terus fun fact-nya takut kucing. Terus hal memorable ya, sekalian alergi juga sih. Terus Sorry ya. Terus hal memorable-nya waktu forum Apollo itu kan ada yang format perkenalan itu 2 kata lucu kan. Ada 2 kata lucu yang bikin gue tiba-tiba ketawa lepas. Abis gitu gue dimarahin sama barikadenya gara-gara jangan ketawa, Mas. Abis itu makin ketawa lagi. Nah, itulah hal memorable. Hah? Saronit lanjang. Itu parah sih. Itu lu ngambil, iya, Cok. Saroni telanjang, iya. Lucu banget. Perkenalkan gue Rinaldi Ahmad. Biasa panggilannya Aldi, Bang. NIM 064. Terus fun fact-nya gak suka durian. Oke. Terus hal lucu sama interaksi Apollo. Yang mana? Cuma waktu itu gue ngeliat ini Rafa interupsi. Rafael. Ya, kan interupsinya gini kan. Cuman dia pantatnya juga goyang dia. Gue beberapa kali ketawa, itu lucu itu. Rafael 004. Iya, 004. Kalau gua Nabil Mesaya Kalvan, biasa dipanggil Nabil. Gua Athena 046. Terus kalau fun fact, jujur gua belum nemuin banget fun fact dalam diri gua sih. Bang. Iya. Pernah melakukan apa gitu yang aneh? Nggak tahu sih jujur sih. Ada nggak? Fun Ya, fact. aku nanya orang. Nggak ada ya kayaknya aku ya. Iya, belum ada. Nanti sejam atau Iya. pernah mandi 3 hari ya? Oh, enggak dong itu mandi terus. Terus kalau buat yang memorable selama Sonic pastinya Interlap, karena bisa dibilang Interlap tuh aku baru pertama kali Interlap tuh ya selama Sonic. Tapi yang paling gong tuh ya malam Apollo. Itu aku juga pertama kali dikondisikan di Interlap itu. Udah. Jajan sama Bang Hilmi. Jangan-jangan. Apa formatnya? Biasa aja. Sama hal paling memorable apa di Sonic? Nama Joakim Wicaksana Putra, NIM-nya 1362401, Athena 031. Terus fun fact-nya apa ya?
Pejabat siapa nih anjing? D1F. Itu deh. Fun fact-nya itu selama Covid tinggi gue nambah 30 cm. Selama Sonic. Jadi selama Sonic. Selama Covid. Sebelum Covid gue 150, setelah Covid 180. Lu ngapain tuh? Tidur Lu melakukan aja sih. sesuatu atau kayaknya karena Covid tuh tambah tinggi. Iya, kayaknya gitu sih. Nggak tahu. Kayaknya tidur mulu soalnya waktu Covid tidur mulu. Terus waktu hal yang memorable tuh waktu forumnya Blackjack day berapa deh? 4 kayaknya. Siang si Nando dikondisiin 4 kali berturut-turut. Sumpah, itu dia kan depan gua ya. Pas masuk tuh abis dikondisi nih, pas masuk dia kan komitmen waktu dikondisin adalah dia bakal selalu interupsi kan. Tiba-tiba dia interupsinya harusnya formatnya glory blackjack, dia interupsi blackjack, jadi kondisiin lagi. Itu lucu banget sih. Glory blackjack. Udah? Udah semua kan? Pertanyaannya mulai dari siapa? Formatnya nama panjang, nama panggilan, angkatan, NIM, terus jabatan di KMPN sekarang. Oke, jadi nama gue Muhammad Hilmi Arianda, biasa dipanggil Hilmek, Apollo 049. Jabatan di KMPN sekretaris DPA. Oke, lanjut. Siapa yang mau nanya duluan? Oke. Sebelum kakak menjabat sebagai sekretaris DPA, kakak ngambil staf apa dan kenapa kakak ngambil staf itu? Oke. Buat pas pertama kali magang tuh, pas pertama kali di Sonic ya berarti ya, itu gue jadi tim senator. Ya masuk ke tim senator karena apa ya, dulu tuh karena senatornya asik aja dan gue lumayan ketemu senatornya, jadi ya udah gue masuk sana. Terus setelah itu cabut dari senator jadi masuk DPA, jadi staf pengawasannya pengawasan senator, baru sekarang jadi sekretaris. Lu nanya? Kan seperti yang kita tahu ketua DPA-nya nih si Kak Jawa lagi di Belanda nih. Lu sebagai sekretaris tuh sebenarnya merasa kayak ada masalah atau kayak ya udah aja gitu? Menurut lu gimana? Dulu kali ya. Enggak apa-apa kan maksudnya gue penasaran aja cara lu menghandle-nya dan segala macam. Sebenarnya kerjaan DPA tuh sampai saat ini masih bisa hybrid lah. Kecuali nanti itu mendekati pemilu. Gitu. Paling ya mungkin harus pembagian tugas lagi sih paling gue nama Jawa nanti buat pas dekat-dekat pemilu lah. Karena pemilu akan lumayan kan dipegang sama angkatan DPA angkatan ntar. Jadi ya nggak tahu lah, lihat nanti itu. Kalau pemilihan DPA angkatan kita tuh gimana sih nanti ditunjuk? Angkatan Pas dari angkatan. Oh, udah. Oke. Selama abang menjabat jadi DPA atau pernah dengar kasus DPA, pernah ada yang kena ini nggak, wewenang nomor 10 itu bang? Oh waduh, yang ini yang kena apa tuh, memorandum, yang kena memorandum 1, memorandum 2 belum pernah, dari atas pun. Gak tahu ya kalau dari atas ya, tapi selama gue jadi DPA belum. Oke. Mungkin aku mau nanya, selama nge-staff atau selama jadi DPA ini, itu timeline paling chaos di KMPN itu apa? Timeline paling chaos tuh, anjir takut tenaga. Timeline paling chaos kalau di DPA berarti. Sebagai DPA. Pemilu. Pemilu karena pemilu tuh agak aneh gitu loh. Dia kan di akhir tahun dan kadang-kadang tuh kalau hearing tuh kadang-kadang ditunda gara-gara nggak quorum. Terus udah ditetapin jadwal baru nih, ditunda lagi, nggak quorum lagi, gitu-gitu yang bikin lama. Terus jadinya yang harusnya selesai akhir tahun jadi kayak harus ke tahun depan, lanjut tahun depan gitu. Udah mah liburan tuh orang udah males lah ya ngikutin, pengen pada liburan aja kan sama keluarga masing-masing. Jadi bener-bener waktunya tuh dikejar di akhir tahun banget. Kalau nggak dapet ya mau nggak mau lanjut semester depannya gitu. Karena pas liburan sangat amat tidak bisa diandalkan gitu. Hearing online kan juga
Apa anjir, siapa yang mau denger coba hearing online? Jujur. Tiba-tiba udah sesi pertanyaan gak ada yang nanya. Iya gitu kan, makanya. Itu Udah mulai. paling chaos sih. Oke, terus salah satu tugas DPA itu kan ngambil aspirasi dari masa anggota juga gitu kan. Ada nggak kayak misalkan kesulitan kayak dari anggota itu emang kurang partisipatif gitu? Nah, kalau susah kenapa? Di mananya dan gimana cara nge-handle-nya? Kalau kadang ada di momen apa yang mungkin orang partisipatif juga gitu. Oke. Sebenarnya kalau buat aspirasi itu bebas kapan aja bisa narik aspirasi. Tapi kecuali kalau ada lagi pengen buat dokumen sesuatu, itu baru kayak harus belum naik aspirasi. Nah masalahnya tuh yang kalau bisa kan udah disebar form nih buat narik aspirasi, tapi kan ya biasalah pada nggak isi gitu kan. Jadi cara paling yang saat ini paling efisien ya disamperin satu-satu. Kayak lagi di sekre nih misalkan, isi dong gitu. Langsung. Harus kayak gitu tadi, harus bentar ditodong. Todong. Atau enggak kalau penarikan aspirasi yang butuh pendapat daripada dia ngisi, langsung tanya aja, kita yang ngisiin gitu. DP yang ngisiin. Angkatan gitu sih. Iya, emang itu masalah yang Caranya lumayan. entah kapan terselesaikannya. Mungkin kenapa Bang Hilmi milih buat jadi DPA, karena kan sebelumnya tim senator ya, jadi staff. Kenapa milih buat jadi DPA nggak jadi senatoran aja? Kenapa jadi DPA? Iya. Simple coba alasan kenapa jadi DPA, nggak ada lagi yang mau. Oh iya bang. Iya. Kenapa bang? Mana ya? Kayak dari 3 BKO kan BPP itu yang ngelaksanain, yang ngejalanin tugas kan, yang ngejalanin acara-acara senator tuh yang main keluar lah ya kan, main nama himpunan lain. DPA kan yang benar-benar internal doang ya. Ya kadang-kadang orang-orang tuh nggak mau jadi DPA ya karena perbedaan tugas itu. Ada yang pengen main sama himpunan lain lah, jadi masuknya senator gitu. Atau enggak ada yang pengennya ikut acara-acara, pengen jadi panit, berarti kan masuknya BPP gitu. Di DPA jadi sedikit aja ya yang mau. Setidaknya di angkatan gua itu sedikit. Ya, mungkin aku mau nanya kalau kakak kan sendiri berarti ngurusin BPP, kalau senator tuh diurusin kakak juga atau enggak? Nah itu pengawasan. Nah itu pernah terjadi konflik nggak antar BKO gitu? Terjadi konflik atau enggak antar BKO? Antar BKO pernah nggak ya? Selama ini sih, selama gua menjadi DPA sih nggak ada ya, karena biasanya para pemimpin BKO, semuanya senator, kahim dan ketua DPA tuh udah deket, emang deket lah. Jadi biasanya nggak ada konflik apa-apa. Tapi nggak tahu ya kalau sebelum-sebelumnya. Tahun berapa? First impression lu ngelihat angkatan kita dengan namanya? Tayo. Kalau pas ngeliat tahu. Gimana ya, gara-gara gue pas denger angkatan lo namanya Athena, wah reaksi gue tuh, wah anjing Pio menang dong bangsat. Tapi kalau orang-orangnya gimana? Maksudnya Kalau orang-orangnya AE24-nya gitu. gak tau ya, gue belum pernah ngeliat lo di forum lama gitu loh. Jadi kan baru pertama kali sekali doang kan. Dan itu kayak ya aktif belakang doang aja. Yang depan-depannya kayak diem banget coy. Gue gak tau angkatan lo lebih ke akademik atau panit-panit atau panit-panit keluar, gue gak tahu sih. Belum bisa menentukan lah, kita lihat nanti. Tapi kalau dari nama kalau ngeliat nama angkatan, anjing. Nih jadi buat background dikit, buat konteks dikit, si Pio, tau Pio kan? Tahu dong. Laksak. Siapa tahu nggak tahu. Pio tuh Desember 2024 pernah nge-tweet
kalau nama kayak dia pokoknya ada kayak map Fortnite gitu. Paling kiri Artemis, Apollo, Athena. Wah. Terus dia kayak nge-retweet itu. Apakah pertanda gitu. Terus gua nge-reply. Wah, kalau beneran lu gue beliin es krim. Ya. Beneran anjing. Udah beli. Dan gue dapat Sama juga. Joey. Dan gue dapat juga. Karena lo main bareng. Enggak, karena dia yang ngusulin juga. Respect lah kalau lu. Siapa mau nanya lagi? Sananya DPA juga enggak masalah. Gini, berarti gini aja. Kakak kan sekarang DPA nih. Kira-kira ada nggak staff lain yang pengen kakak masukin gitu kayak? Maksudnya pengen coba kerja di staff ini gitu. Misalkan BSO lah atau BPP lah gitu. Dan kira-kira kenapa? Yang gue pengenin, gue lupa MUP itu namanya apa ya, nama divisinya. Kesra. Karena dulu gue di angkatan Kesra juga. Itu dulu namanya apa ya? Kayaknya bukan Kesra deh namanya. Pokoknya ya setipe lah. Kenapa tuh? Karena pengen peduli sama angkatannya, pengen peduli sama himpunannya atau gimana? Peduli sama himpunannya aja sih. Gue lebih peduli ke orang-orangnya aja gitu. Ini berapa menit tuh? Berapa nih? 16, 2 lagi. Mana sih Bang? Kalau sama ini kan nggak boleh jadi ini double dex Iya. sama yang lain ya? DPA. DPA Yang tuh nggak boleh DPA menjabat-jabatan lain. Iya. Iya. Itu kira-kira kenapa Bang? Kira-kira kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Nggak boleh double dash. Iya. Fungsi DPA ngapain aja? Pengawasan sama. Nah itu. Oh, takutnya nggak. Masa lu mau ngawasi diri lo sendiri? Iya sih, bener sih. Nggak bisa di situnya. Bukan karena takut nggak adil. Nggak adil kenapa? Maksudnya kayak kan gua ngawasin, tapi gua ngelapornya kayak oh ini baik padahal ya dia. Ya itu masalahnya kan. Itu masalahnya. Justru itu di yang lo ngomong tadi. Pengawasan kan lucu kalau lo mengawasi diri lo sendiri gitu. Pasti bagus-bagus aja hasilnya. Nggak akan ada Dari luar. Oke, terus nanya ini terkait fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti kan lebih ke penilaian dari setiap anggota ya kan, anggota yang menjabat gitu. Nah dari situ tuh dari staff PDPA sendiri kayak ada nggak sih kesulitan dalam pengawasan itu gitu? Maksudnya kesulitan dalam teknis pengawasan itu apa gitu? Sama mungkin kriteria penilaian ya, nggak usah disebutin satu-satu sih, tapi kayak kira-kira berapa kriteria gitu? Sebenarnya mau ngelurusin dulu pengawasan tuh pengawasannya ke BKO. Iya, jadi ngawasin ke BPP dan senator aja. Bukan ke satu KMPN, bukan satu masa KMPN. Sebenarnya kalaupun mau pengawasan ke satu KMPN itu mungkin ini cuman teoretikal aja ya, itu bisa aja. Karena kan di aturan di ART juga disebutin anggota biasa tuh minimal sekali ikut acara KMPN per semester kan. Itu bisa aja dijadiin landasan untuk pengawasan ke masa gitu. Jadi ntar kalau lo nggak aktif satu semester kayak turun lagi ke angmut gitu. Tapi itu belum pernah terjadi sih. Kalau udah ambis, kecuali emang masalah yang besar baru dipermasalahin gitu. Kalau laki-laki ini masalah besar pun dia nggak turun. Turun. Kalau masalah besar ada kemungkinan turun lah setidaknya. Kalau emang besarnya besar banget gitu. Sampai KS atau apa gitu itu pasti turun sih. Bebas. Jadi nggak perlu tentang DPA, jadi tentang KMPN biasa juga nggak masalah ya. Tentang angkatan Apalagi yang bebas kan. es krim paling enak. Yang paling enak di sekret. Es krim yang dijajarin ya. Kalau cewek paling cakep di angkatan, kakak siapa? Nah, Menurut kakak? cewek paling Udah cakep. pernah lihat angkatan gua semua. Belum semua. Udah lihat di papan angkatan? Iya, bisa dicari nanti. Boleh. Gue lupa di 5 berapa ya? 064. 059. Ini siapa tuh? Apa lagi? 083.
Enggak, bukan. Ya. 20-an ya, enggak salah 20 deh gitu. Boleh dicari. Gue lupa, pokoknya 20-an. Ayupi bukan bang? Hah? Ayupi bukan? Enggak dong. Bukan dong. Bukan dong. 20-an dong. Di awal sih. Tapi di Biar angkatan panjang, Ayupi biar ada panjang. Udah panjang tuh. Kemarin di bawah banget sih. 21 di bawah. Ayupi tuh dari Oh, ngurus 1 ya? sampai berapa gitu. Ini Ayupi itu di bawah. Dari 60. Berapa nih? Ya, Ken. 66. Oh iya. Enggak, 67. 67 ya? 66 ya? Ya. Iya. Oke. Udah. Udah. Aman guys. Aman? Ini lagi? Oke. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Hilmi udah mau meminta kesan-pesannya Kesan-kesan buat siapa? untuk Athena sama 2 kata lucu. Kata lucu dan tebak angkatan Dibales aja. Itu Surpio aja. Kesan dan pesan. Apa ya, gue kalau kesan sejauh ini sih lo cukup rame di Sekre ya. Terus masih pada apa, udah baru selesai Sonic pun udah rame di Sekre gitu. Karena dulu di Artemis nggak serame inilah. Gimana bang? Rame. Iya, 100 orang. Hilang setengah juga masih 50. Iya. Kalau pesannya apa anjir? Semangat aja lah. Kan baru pada mulai di KMPN. Tuh akan ketemu baiknya di KMPN apa, jeleknya di KMPN apa. Pokoknya ikutin aja di KMPN sesuai kata hati lo. Kalau lo nggak setuju ya nggak usah ikut gitu. Terus kalau lo ada sesuatu yang lo pengen benerin, ya jadilah kahim senator atau ketua DPA ya. 2 kata lucu. Ini 2 kata lucu gue tuh kayak harus yang udah lama digane. Harus aja. Bebek songkem. Oh, jangan abang yang muter ya waktu itu. Iya itu gua. Iya kan? Mas Songkem juga. Oh enggak, yang muterin itu temen gua, yang ngasih ide gua. Yang apa? Yang ngasih ide gua. Itu abang yang muterin gini. Mas coba kawan-kawan gini. Nah, ini kamu belokan. Nanti kamu maju lagi. Oh enggak, itu temen gua. Oh iya. Nah, yang mau ngomong bebek songkem siapa? Abang? Yang pertama kali ngomong gua, tapi yang ngiterin tuh bukan gua. Itu bebek. Karena bagi Apollo itu lucu. Bagi Apollo itu lucu. Nggak internal juga sih, lebih ke sering makan di situ aja. Oh. Tahu Plesiran nggak? Iya di bawah situ Plesiran. Sisi kiri tapi itu enak. Ya sisi kiri. Iya itu, yang seberang, yang perempatan itu. Iya. Iya ada cabang. Nggak tahu lah, di Cibubur aja cabangnya gitu. Pokoknya lo turun perempatan ada di sebelah kiri tuh. Bebek songkem. Itu enak ya? Enak. Berapa harganya? Gue lupa lagi. Ayam 50 Iya. 20-an. 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 Bebek. Boleh bebek songkok. Bebek songkem. Oke. Thank you. Makasih banyak bang. Terima kasih Bang. Foto.